Kotaku sulap lingkungan kumuh sampah Cilacap menjadi lingkungan asri. Kabupaten Cilacap merupakan daerah terluas di Jawa Tengah dengan batas wilayah sebelah selatan Samudra Indonesia, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Karena luas wilayahnya, sampah juga menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat. Permasalahan sampah tidak hanya perkara estetika. Jika tidak mendapatkan penanganan yang memadai, sampah dapat berkembang menjadi permasalahan kesehatan, lingkungan kumuh, serta kerusakan lingkungan hidup. Sebelum ada bank sampah, sampah yang dihasilkan dari rumah saya itu banyak. Karena saya belum bisa memilah sampah. Jadi kalau membuang sampah, 2-3 kresek dibuang. Nah, setelah ada bank sampah, saya banyak mendapat ilmu. Di situ diajari bagaimana cara memilah sampah, sampah organik dan sampah non-organik. Dari sampah-sampah yang dihasilkan di rumah saya, itu bisa kami olah. Ada yang organik dijadikan kerajinan daur ulang, kemudian ada juga sampah-sampah yang organik yang bisa dijadikan pupuk. Jadi melalui pelatihan takakura, kemudian ada juga pelatihan dari kerajinan daur ulang, itu saya dapat memanfaatkan sampah-sampahnya. Awal kami mendirikan kampung ramah lingkungan adalah karena mendapati beberapa permasalahan di lingkungan kami, terutama itu mengenai banjir dan masalah sampah. Dari masalah tersebut kami berembuk dengan masyarakat bagaimana cara menangani dan mengolah masalah menjadi lebih bermanfaat. Dengan warga bersama-sama dengan LKM Makmur Sejahtera ini berembuk bagaimana mendirikan suatu kampung yang memang mencirikan warganya itu ramah terhadap lingkungan. Nah, kita awali dengan bank sampah karena masalah pertama itu adalah di sampah, bagaimana masyarakat mau memilah sampah dari rumah, kemudian sampahnya ditabung di bank sampah. Hasil dari tabungan sampahnya nanti bisa digunakan untuk belanja di toko, bisa membayar pupuk, membayar laundry, dan membeli bibit tanaman. Harapan kami dengan adanya bank sampah ini masyarakat bisa memanfaatkan yang tadinya dibuang menjadi keberkahan. Namun sejak datangnya program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku di Kabupaten Cilacap, permasalahan sampah perlahan mulai menemukan jalan terang. Program Kotaku yang memiliki platform dasar kolaborasi memandang permasalahan sampah sebagai permasalahan bersama yang tentu saja penanganannya harus dilakukan pula secara bersama-sama. Terkait dengan adanya program Kotaku yang dilaksanakan di Kabupaten Cilacap, kami mengapresiasi terhadap keberhasilan program Kotaku di Kabupaten Cilacap. Hal ini kami sampaikan karena program Kotaku telah berhasil untuk mengurangi permasalahan kekumuhan di Kota Cilacap. Kota Cilacap yang terdiri dari 3 kecamatan dan 15 kelurahan, ini saat ini masih ada permasalahan terkait dengan kekumuhan kota. Kemudian upaya Pemkab Cilacap untuk mengimbangi pelaksanaan program Kotaku yang diinisiasi oleh Kementerian PUPR adalah dengan mengupayakan membantu membangun infrastruktur antara lain yang berupa jalan lingkungan, kemudian tempat sampah, kemudian mengedukasi masyarakat supaya meningkat kesadaran masyarakat terkait dengan perilaku pola hidup bersih dan sehat. Ini sudah dilakukan bersama-sama dengan tim Kotaku yang ada di Kabupaten Cilacap. Oleh karena itu, kami menyambut baik dan terima kasih kepada pemerintah pusat maupun provinsi yang telah membantu Pemkab Cilacap dalam menangani
kekumuhan atau permasalahan kumuh yang ada di Kabupaten Cilacap. Salah satu kelurahan di Kabupaten Cilacap yang berhasil mengurai masalah sampah adalah Kelurahan Kebon Manis. Sampah yang sebelumnya dipandang sebagai masalah disulap menjadi berkah. Dengan kontribusi dari swasta, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten saling bahu-membahu untuk menggarap permasalahan kumuh yang ada di Kota Cilacap, sehingga program Kotaku yang ada di Cilacap kami nilai sangat berhasil. Permasalahan sampah justru menggugah warganya untuk bergerak mendapatkan nilai tambah. Pengelolaan sampah dilakukan dalam bentuk yang beraneka ragam. Antara lain adalah sedekah jelantah, pembuatan hand sanitizer, pembuatan eco brick, dan kampung ramah lingkungan. Salah satunya kami dengan warga sepakat akan mendirikan namanya Ketapang, yaitu Kampung Edukasi Wisata Peduli dan Ramah Lingkungan. Kampung ini akan khusus bagaimana kita mengedukasi masyarakat tentang kegiatan-kegiatan lingkungan di masyarakat. Kemudian kami akan ada edukasi tentang eco-brick, bangunan dari eco-brick, kemudian bagaimana masyarakat mengelola bank sampah, membuat kerajinan di inel kreatif, kemudian membuat kompos, ada lagi juga membuat bibit. Jadi kita ajak masyarakat agar dapat memanfaatkan barang-barang di sekitarnya untuk lebih bernilai guna. Pengelolaan sampah yang baik dan profesional pun berimbas pada pundi-pundi rupiah. Kalau ada yang jual sampah bisa ditukar sembako di sini. Nanti setor sampahnya kan ke Pak Nur, ditulis dulu dapatnya berapa, terus baru ditukar ke sini sejumlah uangnya itu, kayak gitu bisa ditukar belanjaan, bisa beli pulsa, kayak gitu. Jadi bersih, terus sampah-sampah juga tertata rapi karena yang bisa dijual, yang dibuang khusus yang nggak bisa dijual. Bisa ditukar sembako ke sini jadi bermanfaat. Kampung Ramah Lingkungan ya, atau Kampung Proklim yang berada di RW 10 Kelurahan Kebon Manis ini adalah sebuah kampung yang menjawab permasalahan perubahan iklim. Yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu kita harus berhadapan dengan yang namanya perubahan iklim. Lingkungan RW 10 itu tadinya banjir, lingkungan RW 10 itu tadinya kumuh, tapi dengan adanya sentuhan-sentuhan dari masyarakat yang sadar bahwa ini adalah masalah yang harus kita hadapi bersama, maka melalui LKM Makmur Sejahtera dengan berbagai macam program-program yang ada, sekarang permasalahan-permasalahan banjir sudah tidak ada. Kemudian permasalahan-permasalahan sampah sudah bisa diatasi dengan mendirikan bank sampah. Kolaborasi masyarakat, swasta, kelompok peduli, serta pemerintah daerah menjadi keharusan. Salah satu dukungan terhadap pengelolaan sampah datang dari PT PLN melalui program CSR-nya. Melalui penerapan CSR di PLN UPT Purwokerto, pelaksanaan eco-brick di Kelurahan Kebon Manis mampu memberikan perubahan yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Lingkungan menjadi bersih, tertata, aman. Terima kasih kerjasama LKM Makmur Sejahtera, Sinergi, PLN, UPT, Purwokerto. Salam sejahtera, salam sukses. Kolaborasi, kerjasama, komitmen, dan kesadaran masyarakat menjadi kekuatan ekstra dan bukti nyata. Betapa indahnya hidup sehat, hidup layak, bebas sampah.